Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukan menjadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun, realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Belakangan ini, negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemercik utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif mulai dari isu berbau rasisme hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di sekitaran masyarakat. Bayangkan, jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas, besar kemungkinan bisa saja diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya sebatas pada sikap. Membenci perbedaan pandangan pribadi saja, intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku budaya, bahkan ras sekalipun. Tidak dapat dipungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segerombolan pelaku intoleransi. Perlahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu. Hal-hal sederhana seperti membimbing anak-anak untuk menghormati pendapat orang lain, hingga mengajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasi suku, agama, dan ras dalam pergaulan. We are all different, which is great because we are all unique. Without diversity, life would be boring. Catherine Pulsifer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Sitka Bella Noviana Putri Arahap. Gue lahir di Jakarta bulan November tahun 99. Sekarang gue tinggal di Marunda Baru, Cilincing, Jakarta Utara. Hobi gue traveling, jalan-jalan kemana aja pokoknya yang penting jalan. Dan cita-cita gue tuh pengen jadi orang yang berguna untuk orang lain. Ya mudah kan, tapi susah untuk dijalanin. Gue anak ketiga dari 4 saudara, dan kedua kakak gue belum ada yang nikah dan adik gue masih sekolah. Sekarang status gue itu mahasiswa di Universitas Bina Sarana Informatika. Gue ngambil jurusan ilmu komunikasi. Dulu gue sempat kerja, jadi pas gue lulus gue itu langsung kerja dan kuliahnya nunda 2 tahun. Sekarang gue baru semester 2 mau ketiga. Dulu pas kerja itu pertama kali gue kerja di Telkom di bagian admin penginputan data. Terus gue resign ya karena menurut gue gitu-gitu aja dan gue nggak nyaman sama lingkungannya, dan akhirnya gue memutuskan resign. Dan akhirnya gue dapat kerjaan lagi di bandara di Terminal 1 tapi di bagian coffee shop dan jadi admin lagi. Itu gue jadi admin data stok gitu. Jadi yang input pengeluaran dan pemasukan produk yang kami jual. Dan gue kerja di situ tuh cuma 5 bulan, akhirnya gue resign karena gaji sama uang transportasinya itu nggak sesuai karena jauh kan dari rumah gue ke bandara, dan gue ngekos juga tetap nggak ketutup. Akhirnya gue memutuskan untuk resign, setidaknya gue udah punya pengalaman, dan
akhirnya gue kerja lagi di robotik. Gue jadi guru, jadi kayak guru-guru privat gitu loh, yang robotik itu yang kayak bikin robot tapi dari Lego, itu buat anak-anak kayak gitu. Nah, gue sempat ngajar di situ cuma 2 bulan doang. Akhirnya gue keluar dan memutuskan untuk kuliah, dan sekarang gue seorang mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan gue untuk melakukan kenalan tentang siapa diri gue. Nama gue Irfan Sanjaya. Gue adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Gue lahir di Bekasi 24 Februari tahun 2000. Saat ini gue tinggal di Cilengsi, Kabupaten Bogor. Gue memiliki 1 orang kakak yang sudah berumah tangga. Ayah gue bekerja di sebuah perusahaan swasta dan ibu gue sebagai ibu rumah tangga. Sekarang gue dinobatkan sebagai mahasiswa aktif di Universitas Bina Sarana Informatika setelah 2 tahun membangun suatu perusahaan startup bersama rekan-rekan SMK gue. Perusahaan tersebut di bidang software engineering and IT consultant, yang sampai saat video ini dibuat, perusahaan tersebut masih berjalan lancar dan bisa menjadi perusahaan dadakorn di era 4.0 ini. Amin. Bicara masalah hobi, banyak sekali hobi gue, diantaranya game, fotografi, berkuda, berenang, memanah, dan desain UI UX. Desain UI UX ini adalah salah satu hobi gue. Salah satu hobi ini yang membuat gue telat masuk kuliah 2 tahun, karena itu tadi, gue membangun perusahaan startup bersama rekan-rekan SMK gue dulu. Gue memberanikan diri sebagai lead designer, bermodalkan pengalaman lulusan SMK jurusan RPL, rekayasa perangkat lunak. Setelah 2 tahun lamanya, gue dengan yakin melepaskan diri dari perusahaan startup tersebut dan menjadi mahasiswa. Banyak teman gue yang menyayangkan akan hal tersebut tanpa memikirkan kemampuan diri personal. Ya, gue takut kuliah gue keganggu dikarenakan kerjaan gue yang lumayan berat karena permintaan klien. Mengambil suatu keputusan dalam segala kondisi memang bukan hal yang mudah, karena membutuhkan kondisi hati yang tenang serta pikiran yang jernih. Akan tetapi, kita harus cepat dan berani dalam mengambil sebuah keputusan untuk menghindari banyak hal yang akan dilewatkan jika terlalu lama dalam mengambil keputusan. Dalam hidup, kita memang kerap kali dihadapkan dengan berbagai pilihan yang membuat kita sulit untuk memilihnya. Hal terpenting adalah hal baik dan buruknya, serta kecepatan dalam menimbang suatu keputusan. Lalu jangan pernah mengambil keputusan saat hati dalam keadaan sedih atau marah. Hal tersebut untuk menjauhkanmu dari pengambilan keputusan yang keliru hanya berdasarkan emosional saja. Ingat, jangan mendasarkan keputusanmu pada nasihat dari mereka yang tidak harus berurusan dengan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Hafiz dari kelas 442A 05. Kali ini gue akan menyampaikan beberapa materi singkat nih. Tak perlu dikatakan bahwa hampir semua orang mendambakan dapat saling mencintai dengan lebih kuat, lebih kreatif, dan lebih menghargai. Yang terpenting dalam hidup itu bagaimana cara kamu menghargai orang lain, menyebarkan kebahagiaan untuk orang-orang yang di sekitar kita. Jika kamu membenci perbedaan, kamu sejatinya membenci seluruh manusia, karena manusia diciptakan berbeda. Tak ada yang sama, bahkan anak kembar sekalipun belum tentu dia sama. Hidup ini akan lebih indah jika kita saling menghargai satu sama lain. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita semua belajar menghargai dengan sebuah akal yang sempurna yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.